Aku jadi bingung nih. Mungkin aku pesan semua ya. Wah, itu ide yang bagus sih, kita bisa coba ya. Lah, gak bisa sih, gak bisa. Hai guys, aku Sezay. Dan hari ini aku mau nanya-nanya nih ke AI. Karena akhir-akhir ini aku lagi interest buat cobain syuting-syuting gitu. Dan hari ini aku mau nanya ke ChatGPT buat kasih aku tips-tipsnya. Hai AI, aku Sezay. Halo Zi, senang bertemu dengan kamu. Ada yang bisa kubantu hari ini? Nah, jadi hari ini aku mau ngobrol-ngobrol tentang topik seputar acting nih. Kamu bisa perkenalkan diri kamu dulu gak? Tentu saja, aku adalah AI asisten yang siap bantu ngobrol tentang berbagai topik, termasuk acting. Aku bisa kasih info, tips, atau sekedar diskusi santai. Jadi, silakan aja tanyakan apapun yang kamu ingin tahu soal acting. Oke, jadi aku kan influencer kan, tapi aku tertarik banget nih buat kayak coba-coba gitu buat syuting, acting. Nah, aku mau nanya, menurut kamu acting yang bagus tuh kayak gimana ya? Wah, seru banget. Nah, menurutku acting yang bagus itu biasanya melibatkan kebenaran emosi, kedalaman karakter, dan kemampuan untuk membuat penonton percaya sama apa yang kita perankan. Selain itu juga penting buat bisa menyesuaikan intonasi, ekspresi wajah, dan bahasa tubuh dengan natural. Oke, aku mulai dari pertanyaan pertama ya. Gimana caranya mendalami karakter? Karena kan banyak ya berbagai macam, ada yang happy, sedih, atau jahat. Jadi ya gimana menurut kamu? Betul banget, mendalami karakter itu kunci. Salah satu caranya adalah dengan memahami latar belakang karakter tersebut, kayak motivasi, pengalaman hidup, dan emosi yang mereka rasakan. Selain itu, latihan improvisasi, membayangkan situasi karakter, dan bahkan mencoba hal-hal kecil seperti gerakan tubuh atau cara bicara juga membantu banget. Dengan begitu, karakter itu jadi lebih hidup dan autentik. Tapi kalau misalkan karakternya jauh banget dari sifat asli, yang meraninnya gimana? Nah, kalau karakter itu jauh banget dari sifat asli, biasanya penting banget buat benar-benar membayangkan kondisi dan pengalaman karakter tersebut. Kita bisa mulai dari riset, observasi, atau bahkan mencoba latihan peran dengan cara yang berbeda. Kadang kita juga perlu keluar dari zona nyaman, mencoba hal-hal baru, dan membiarkan diri kita benar-benar masuk ke dalam karakter itu. Dengan latihan dan kesabaran, lama-lama pasti akan terasa lebih natural. Oke, next. Aku mau nanya ke kamu nih. Kalau udah acting kan moodnya berubah-berubah. Ada yang sedih, happy, marah, atau banyak lah pokoknya. Nah, gimana caranya misahin karakternya sama diri sendiri gitu? Nah, untuk memisahkan karakter dari diri sendiri, biasanya aktor punya beberapa cara, seperti menetapkan batasan mental, melakukan ritual transisi setelah syuting, dan mengambil waktu untuk refleksi pribadi. Selain itu, dukungan dari teman seprofesi atau profesional juga sangat membantu. Dengan begitu, kita bisa tetap seimbang dan sehat secara emosional. Oke, next question. Aku tuh sempat dengar-dengar ada yang namanya method acting. Nah, kamu bisa jelasin ke aku gak apa itu? Tentu, method acting itu adalah salah satu pendekatan dalam acting di mana seorang aktor benar-benar menyelami karakter tersebut secara mendalam, seringkali dengan mempelajari latar belakang, emosi, dan bahkan kebiasaan karakter itu dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini seringkali membuat performa jadi lebih autentik dan terasa lebih hidup. Tapi tentu saja, method acting juga butuh pengelolaan yang baik supaya nggak terlalu terbawa emosi ke kehidupan pribadi. Kalau misalkan karakternya pengangguran terus in real life-nya jadi tidur seharian juga, itu termasuk method acting nggak? Iya, bisa dibilang begitu. Karena method acting memang kadang melibatkan aktor untuk benar-benar menyesuaikan perilaku mereka dengan karakter. Tapi tentu aja penting untuk tetap menjaga keseimbangan dan kesehatan mental. Jadi walaupun ada unsur pendalaman karakter, tetap perlu ada batasan supaya nggak berdampak negatif ke diri sendiri. Oh, kamu kok pinter banget ya? Apa kamu jangan-jangan aktor juga? Wah, makasih banyak. Aku sih lebih ke asisten yang siap bantu dan kasih informasi seputar apapun. Tapi aku seneng banget ngobrol soal acting dan topik lainnya. Jadi, kapanpun butuh diskusi, aku selalu siap. Oke, next question. Jadi, kalau syuting itu kan bisa dari pagi ke pagi ya, dan itu draining banget. Nah, kamu bisa kasih tips gak biar bisa maintain energi gitu? Tentu, beberapa tips
tips yang bisa membantu adalah memastikan tidur yang cukup sebelum syuting, mengonsumsi makanan sehat dan ringan, tetap terhidrasi dengan baik, dan mengambil jeda istirahat di antara adegan. Selain itu, menjaga mood positif dan melakukan peregangan juga bisa membantu menjaga energi tetap stabil. Jawaban kamu yang tadi kok template banget sih. Kamu bisa kasih aku yang lebih kayak realistik gitu gak jawabannya? Tentu, aku paham. Jadi kalau mau lebih realistik, misalnya kami bisa fokus pada pola makan yang seimbang, ngemil makanan ringan yang penuh nutrisi selama istirahat, dan mungkin juga melakukan teknik pernapasan atau meditasi singkat untuk menyegarkan pikiran. Selain itu, tetap jaga komunikasi dengan tim biar suasana tetap positif dan energinya terjaga. Teknik pernafasan yang kamu maksud tuh gimana sih? Kamu boleh contohin gak? Tentu, salah satu teknik pernapasan yang sederhana adalah pernapasan diafragma, di mana kamu tarik napas pelan lewat hidung, biarkan perut mengembang, lalu keluarkan napas perlahan lewat mulut. Kamu juga bisa coba teknik 4-7-8, yaitu tarik napas selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu hembuskan perlahan selama 8 detik. Teknik-teknik ini bisa bantu menenangkan pikiran dan mengembalikan fokus dengan cepat. Iya, tapi aku maksudnya minta kamu buat contohin nafasnya kayak gimana. Oke, siap. Yuk kita mulai dengan yang sederhana. Coba duduk dengan nyaman, rilekskan bahu, dan tutup mata kalau kami mau. Lalu kita tarik napas pelan lewat hidung, tahan sebentar, dan hembuskan pelan lewat mulut. Kita bisa ulangi beberapa kali, dan aku akan bantu kamu setiap langkahnya. Kok cepet banget? Kamu gak hitungin dari 4 detik, 7 detiknya? Oke, mari kita mulai pelan-pelan. Tarik napas pelan lewat hidung selama 4 detik. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar, dan sekarang hembuskan perlahan lewat mulut selama 8 detik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kita ulangi beberapa kali dengan ritme yang sama, dan aku akan pastikan kamu merasa nyaman. Oke, udah cukup. Makasih ya. Oke, last but not least, jadi teman aku di belakang kamera ini ada yang mau coba nih untuk latihan acting. Kamu bisa kasih dialog gak buat dicontohin? Wah, seru banget. Tentu saja, aku bisa bantu kasih beberapa contoh dialog yang sederhana atau menantang, tergantung kebutuhan. Kamu bisa kasih tahu aja tema atau suasana yang diinginkan, dan aku siap bantu siapkan dialog yang pas. Yuk kita mulai. Aku maunya dialog pendek komedi gitu. Oke, siap. Kita bisa coba dialog pendek yang ringan dan lucu. Misalnya ada 2 karakter yang lagi ngobrol di kafe, satu lagi coba pesan kopi, tapi malah salah pesan terus. Atau bisa juga dialog antara 2 teman yang saling bercanda dengan situasi yang kocak. Tinggal kasih tahu aja preferensinya, dan kita bisa mulai. Apa aja? Kasih aku yang bagus aja. Oke, siap. Misalnya ada 2 teman di kafe, namanya Andi dan Budi. Andi mau pesan kopi, tapi terus salah nyebut nama pesanan. Contohnya, Andi, halo, aku mau pesan kopi latte. Maksudku cappuccino? Bukan espresso. Budi, wah Andi, kamu kayaknya butuh menu yang lebih besar deh, biar nggak salah terus. Andi, iya deh, mungkin aku harus pesan teh aja biar nggak bingung. Dialognya bisa dikembangkan lagi biar makin lucu dan menghibur. Komedinya di mana? Itu kan obrolan biasa. Paham, nggak apa-apa. Kita coba yang lebih kocak lagi. Misalnya, Andi mau pesan kopi, tapi dia terus salah sebut dan bikin kaget barista. Contohnya Andi, halo, aku mau pesan kopi latte atau pokoknya yang ada esnya. Barista, oke, kita punya banyak pilihan es. Tapi kamu mau yang panas atau dingin nih, Andi? Aku jadi bingung deh. Mungkin aku pesan semua aja, biar nggak sasah lagi. Budi, wah Andi, nanti baristanya pusing lihat kita. Semoga dialog ini bisa lebih mengundang tawa dan terasa lebih lucu. Oke, cukup. Makasih ya. Sama-sama, senang bisa membantu. Kalau ada yang lain lagi nanti, jangan ragu buat kasih tahu. Semoga harimu menyenangkan. Oke guys, karena kita udah dikasih beberapa dialog sama ChatGPT-nya, kita akan pilih nih. Aku udah pilih. Dan di sini ada satu temanku yang mau mencoba memperagakannya. Oke, Kak Adit jadi Andi, aku jadi Budi ya. Ini biar kita latihan acting Kak Adit. Oke? Oke. Gue jadi apa? Andi. Gue Andi. Ceritanya ini ya. Ini kasirnya. Ya? Oke. Aku Andi, kamu Budi. Oke. Teh, saya mau pesan latte. Bukan. Cappuccino. Itu sih apa sih yang ada suara susu-susunya gitu? Gak bisa aja.
Ini ChatGPT yang ngasihnya kayak gini sih. Ini lebih pendek nih. Ya. Aku jadi Dina ya. Ya Dina. Berarti lu sama gua tetap-tetapan. Oke. Vi, tadi aku habis nyobain kelas yoga loh, ternyata menyegarkan banget ya. Wah keren sih, aku juga pengen coba, tapi kebetulan aku tuh suka banget jalan-jalan di taman. Wah itu ide yang bagus sih, kita bisa coba ya. Udah ini nggak bisa kayaknya anjir. Itu ChatGPT kayak gitu guys, kurang lebih seperti itu kalau di dunia nyata. Ya, setuju banget sih. Ya, cuman Mungkin harus dilatih lagi ya biar mungkin kitanya lebih natural iya ya. sih. Ini tadi director, scriptwriter by ChatGPT. Oke, lo tepuk tangan ya sih? Oke. Oke guys, jadi tadi aku udah selesai nanya-nanya sama AI-nya. Keren banget, bahkan dikasih dialog juga guys, dan tips-tipsnya juga oke banget. Jadi kalau kalian mau tanya-tanya tips seputar acting atau apapun, kalian bisa coba tanya ya ke ChatGPT. Oke guys, segitu aja. Kalian komen di bawah mau aku tanya apa lagi ke AI di video selanjutnya. Bye-bye!